Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa like, tekan tombol subscribe dan notifikasi agar tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Kak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Ayo membaca organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang. Maka, tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ayo berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sebagai contoh, paragraf pertama, ide pokoknya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Berikut ini merupakan ide pokok.
Selanjutnya, kalimat pengembang. Kalimat pengembang dari paragraf pertama yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Nah, jika jawaban kamu telah selesai, kamu cek jawaban kamu dengan jawaban berikut ini. Paragraf kedua, ide pokoknya yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Selanjutnya, kalimat pengembang dari paragraf kedua yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang. Ide pokok dari paragraf ketiga yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Selanjutnya, kalimat pengembang dari paragraf ketiga yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Selanjutnya, ide pokok dari paragraf keempat yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalimat pengembang dari paragraf keempat yaitu tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Selanjutnya, paragraf kelima, ide pokoknya yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Selanjutnya, kalimat pengembangnya yaitu pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ayo menulis. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, organ gerak terdiri atas dua macam. Yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Dan yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, jika jawaban kamu telah selesai, kamu cek jawaban kamu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, organ gerak terdiri atas dua macam. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, dan berenang. Yang ketiga, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang. Maka, tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Ayo berdiskusi. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan.
di atas. Sekarang, coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Yang pertama, bahan diskusi, pengertian ide pokok bacaan. Yang kedua, bahan diskusi, fungsi ide pokok bacaan. Yang ketiga, bahan diskusi, cara menentukan ide pokok bacaan. Yang pertama, bahan diskusi, pengertian ide pokok bacaan, hasil diskusi. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Yang kedua, bahan diskusi, fungsi ide pokok bacaan, hasil diskusinya, memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Yang ketiga, bahan diskusi, cara menentukan ide pokok bacaan. Hasil diskusi, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.